Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi baik semua dan sehat walafiat, tidak kurang satu hal apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dan ridhonya pula kita masih bisa dipertemukan meskipun tidak secara langsung, melainkan melalui pembelajaran online. Karena sama seperti yang kita ketahui bersama, bahwa negara kita dan negara-negara lainnya di dunia ini sedang menghadapi permasalahan yang sama, yaitu permasalahan penyebaran virus corona atau pandemi COVID-19, yang mana penyebarannya ini tentu dapat membawa dampak bagi kehidupan kita. Salah satunya di dunia pendidikan, yang seharusnya kita bisa bertemu secara langsung, tapi karena penyebaran virus corona ini, akhirnya kita bertemu di kelas-kelas online. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Budi Setiawan, selaku Kepala SMK Setia Negara. Selanjutnya saya mengucapkan selamat bergabung di SMK Setia Negara bagi para peserta didik baru, dan saya mengajak kepada semua, mari kita tunjukkan dalam bentuk komitmen untuk menggali ilmu pengetahuan di SMK Setia Negara, paling tidak selama 3 tahun ke depan. Kerahkan segala potensi yang ada, tentunya untuk meraih masa depan dan cita-cita. Baik, peserta didik baru sekalian, pada kesempatan ini Bapak diberikan tugas untuk menyampaikan sedikit mengenai materi wawasan Wiyata Mandala, terutama pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Setia Negara. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Selebihnya, mari kita simak bersama-sama. Baiklah para peserta didik sekalian, mari kita masuk pada materi wawasan Wiyata Mandala. Para peserta didik mungkin sudah pernah mendengar atau sudah tidak asing lagi dengan materi wawasan Wiyata Mandala, karena materi ini sebenarnya merupakan materi pokok yang selalu disampaikan dalam setiap pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di berbagai jenjang, termasuk di MPLS SMP terdahulu. Lantas, apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Istilah wawasan Wiyata Mandala sendiri terdiri dari 3 suku kata yang memiliki makna berbeda. Pertama adalah kata wawasan, yang berarti pengetahuan atau cara pandang atau penilaian terhadap sesuatu. Selanjutnya kata wiyata, yang berarti pendidikan. Dan yang terakhir kata mandala, yang berarti lingkungan. Pada bagian ini sengaja Bapak tampilkan gerbang SMK Setia Negara. Dan mengapa Bapak menampilkan gerbang sekolah? Karena di tempat itu para peserta didik akan mengawali langkah barunya dalam perjuangan meraih cita-cita. Di tempat tersebut juga harapannya para peserta didik dapat memulai untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan perilaku buruk di masa SMP terdahulu, untuk melangkah menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab untuk meraih cita-cita. Semoga apa yang dicita-citakan peserta didik sekalian dapat tercapai. Amin ya robbal alamin. Secara umum, sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala dikelompokkan menjadi 2, yaitu sekolah sebagai tempat belajar dan sekolah sebagai rumah kedua bagi peserta didik. Sekolah sebagai tempat belajar, seperti yang kita ketahui bersama,
bahwa sekolah merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang merupakan inti dari proses pendidikan. Melalui kegiatan belajar mengajar, diharapkan peserta didik dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang berguna bagi kehidupannya, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya, di sekolah terdapat guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Hal ini berarti bahwa guru dan peserta didik merupakan aktor utama dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, terdapat subjek-subjek lain yang memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran dalam proses KBM, seperti staf tata usaha, pustakawan, tim satuan pengamanan sekolah, dan pegawai sekolah lainnya. Di sekolah terdapat kurikulum yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam berbagai mata pelajaran yang diajarkan oleh para guru. Sumber belajar merupakan berupa buku pelajaran dan tentunya Bapak dan Ibu guru yang mengajarkan berbagai mata pelajaran, serta sarana dan prasarana penunjang pembelajaran seperti ruangan kelas, laboratorium, jaringan internet, dan lain sebagainya. Terdapat aturan yang bersifat akademis maupun yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah. Peraturan akademis contohnya adalah bagaimana para peserta didik untuk bisa memperoleh nilai, yakni dengan mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas, serta mengikuti kegiatan ulangan dan ujian. Sedangkan peraturan yang mengatur perilaku warga sekolah dituangkan dalam bentuk tata tertib sekolah yang di dalamnya diantaranya mengatur ketentuan mengenai seragam, perbuatan yang dilarang, serta sanksi atas konsekuensi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Konsekuensi dari kedudukan sekolah sebagai tempat belajar adalah: pertama, sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan, seperti konser musik, kampanye partai politik, maupun kampanye calon legislatif. Kedua, bahwa tujuan utama peserta didik berada di sekolah adalah untuk belajar, bukan untuk gaya-gayaan, pamer kekayaan, apalagi sekedar untuk pindah tempat tidur. Jelas sangat tidak diperbolehkan. Maka itu, peserta didik diharapkan sudah memiliki niat yang lurus ketika berangkat dari rumah, bahwa tujuan untuk hadir ke sekolah adalah untuk belajar. Ini penting untuk menangkal rasa malas dan menangkal rasa lainnya dalam belajar. Ketiga, setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Ini juga penting karena kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik jika tidak diiringi dengan tidak adanya kedisiplinan dari seluruh warga sekolah. Misalnya, peserta didik yang datang terlambat tentu akan mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran. Terakhir, setiap warga sekolah harus mampu menunjukkan karakter warga terdidik, baik di dalam maupun di luar sekolah. Maksudnya adalah setiap warga sekolah diharapkan dapat memberikan tauladan baik, tutur kata, sikap, maupun perbuatan, baik bagi sesama warga sekolah maupun bagi masyarakat pada umumnya. Seperti halnya tidak bercanda mengenakan kata-kata yang kasar, tetap menjaga sopan santun ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, serta menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Wujud nyata kesadaran kedudukan sekolah sebagai tempat pembelajar diantaranya tercermin dari perilaku berikut.
Yang pertama yaitu menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Atribut yang digunakan secara lengkap, dan bagi siswa laki-laki, rambut harus selalu rapi dan tidak gondrong. Yang kedua, mempelajari semua pelajaran yang diberikan guru dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang dapat mencoreng nama baik diri sendiri, orang tua, maupun sekolah. Sekolah sebagai rumah kedua peserta didik. Peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Hal ini tentu tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar peserta didik menghabiskan waktunya di sekolah baik untuk belajar, bermain, maupun berorganisasi. Guru adalah orang tua peserta didik di sekolah. Sama seperti di rumah, para peserta didik juga memiliki orang tua di sekolah, yaitu para bapak dan ibu guru. Selain belajar, peserta didik juga dapat berinteraksi dan berkonsultasi dengan guru mengenai beberapa hal. Guru dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan, tentunya dengan berbagai batasan. Teman sebaya, kakak kelas, dan adik kelas adalah saudara peserta didik di sekolah. Sama seperti di rumah, peserta didik juga memiliki saudara di sekolah dalam diri teman sebaya, kakak dan adik kelas yang siap membantu dan diajak dalam segala hal yang sifatnya positif. Ruang kelas, taman, serta fasilitas lainnya di sekolah tak ubahnya rumah bersama seluruh warga sekolah. Jika di rumah terdapat ruangan yang dapat dinikmati bersama untuk seluruh anggota keluarga, di sekolah pun demikian. Terdapat ruangan dan fasilitas yang digunakan oleh seluruh warga sekolah. Saat kita memposisikan sekolah sebagai rumah, konsekuensinya adalah setiap peserta didik harus menghormati guru seperti layaknya mereka menghormati orang tua di rumah. Yang kedua adalah perlu menumbuhkan sikap saling menghormati dan menyayangi antar sesama warga sekolah. Yang ketiga, setiap warga sekolah harus memelihara dan menjaga seluruh fasilitas yang ada di sekolah, seperti halnya memelihara dan menjaga segala fasilitas yang ada di rumah. Dan yang terakhir, sebisa mungkin setiap permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara musyawarah dan dalam nuansa kekeluargaan. Wujud nyata kesadaran terhadap kedudukan sekolah sebagai rumah kedua bagi peserta didik diantaranya tercermin dari perilaku berikut. Kesatu, menghormati guru dimanapun berada, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, menjaga dan memelihara seluruh fasilitas sekolah tetap dalam kondisi baik, agar dapat digunakan oleh semua siswa. Menjauhi segala bentuk tindakan kekerasan dan bullying, baik yang bersifat verbal maupun fisik. Selanjutnya, wawasan Wiyata Mandala tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang dengan penerapan prinsip 7K. Pertama, keamanan. Keamanan sangat diperlukan agar seluruh warga sekolah tidak merasa khawatir saat berada di lingkungan sekolah. Kedua, kekeluargaan. Semangat kekeluargaan memungkinkan setiap permasalahan dapat diselesaikan secara cepat dan minim kekerasan. Selanjutnya, kedisiplinan. Kedisiplinan akan menciptakan suasana belajar yang efektif. Yang keempat adalah kerindangan, yakni kenyamanan warga sekolah akan tercipta meskipun di tengah keterbatasan fasilitas, seperti fasilitas pendingin udara. Dengan adanya suasana sekolah yang rindang, kenyamanan tentu akan diperoleh, yakni dengan berkurangnya suhu di sekitar lingkungan sekolah. Selanjutnya ada kebersihan, bahwa untuk bisa belajar dengan baik harus ditunjang dengan kesehatan yang baik pula. Sedangkan salah satu syarat untuk bisa sehat adalah menerapkan pola hidup bersih.
Maka itu, setiap warga sekolah harus bisa menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan sekolah, terlebih di era pandemi corona seperti saat ini. Kebersihan diri harus selalu prioritas utama bagi seluruh peserta didik dan warga sekolah, yakni dengan menggunakan masker, tidak lupa membawa hand sanitizer, mencuci tangan sesering mungkin, dan tentunya menjaga jarak. Sedangkan kebersihan lingkungan bisa diupayakan melalui kegiatan piket kelas maupun piket secara rutin bersama-sama seluruh warga sekolah di waktu-waktu tertentu. Berikutnya adalah keindahan, bahwa ruang kelas yang tertata rapi dan dihias seindah mungkin akan meningkatkan semangat belajar. Dan serta yang terakhir adalah ketertiban, bahwa seluruh proses pendidikan harus dilaksanakan dengan tertib agar dapat membawa hasil yang diharapkan.